Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat GMPI dimanapun berada, hari ini kita akan podcast dengan seorang tokoh dai nasional yang mungkin tidak asing lagi di kehidupan kita. Beliau adalah dai aksi 2022. Beliau adalah Ustadz Cahyadi Nugroho atau yang selalu kita panggil dengan Ucai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Aku mau koreksi sedikit itu Pak. Ya. Namaku bukan Cahyadi Nugroho, itu potong kambing 2 ekor itu. Jadi Ustadz Anugrah Cahyadi. Anugrah Cahyadi atau biasa kita sapa dengan Ucai. Ucai. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini beliau ini seorang dai yang dikenal dengan lugas dalam berdakwah. Kemudian juga ada lawak-lawaknya sedikit. Cocoknya bukan jadi dai ya Ustadz ya, tapi jadi komedi. Komedian ya? Komedian. Bagaimana pendapat Ustadz kira-kira? Nanti aku pikirkan balik dari sini. Masya Allah. Baik, Ustadz Cahyadi ini, beliau asli orang Batubara. Untuk menjelaskan ini, kita tanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Beliau akan cerita sedikit tentang background beliau. Mungkin rumahnya di mana, istri ada berapa, kan gitu kan? Anak-anak maksudnya anak berapa dari istri yang berapa kan gitu kan? Nah, Ustadz silakan. Kira-kira? Aku malasnya kalau podcast sama apa nih, tidak sakit dulu. Baik, saya itu lahir di Desa Antara. Desa Antara. Desa Antara itu adalah desa di Kabupaten Batubara. Itu di Kecamatan 50. Batubara. Ya. Kalau dulu Batubara itu kan bergabung dengan Asahan. Oh ya. Gabung dengan Asahan kan Mekar. Karena Mekar ya. Mekar gini. Ya. Kalau kuncup ini kalau podcast sama Ustadz ya. Nah, insyaallah. Jadi Batubara itu dulunya Asahan, Mekar, sekarang berdiri sendiri menjadi Kabupaten Batubara ya, Masya Allah. Jadi saya besar lahir di Desa Antara, tepatnya 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu. Ya. Tapi orang kayaknya nggak yakin nengok Ustadz yang berusia 27 tahun lah kayaknya. Emang iya, karena kata orang tuh kalau dipotong jenggotku masuk SMP, aku masih SMP. Masya Allah. Karena saking imut-imutnya. Imut-imutnya, Masya Allah. Dan kadang nggak nyangka juga aku. Ini nikmat Allah yang perlu disyukuri. Masya kan, Allah. gitu. Secara usia kita kayaknya beda tipis lah kayaknya. Beda tipis. Siapa lebih tua? Kayaknya lebih tua. Siapa coba? Jujur aja, jangan ada mukidi di antara kita. Apa mukidi itu, Ustadz? Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira kalau dari wajah mungkin tuaan Ustadz lah kayaknya. Enggak. Jujur aja. Iya. Akui saja lah kebenaran itu tuaan saya memang. Masya Allah. Jadi ternyata masih 27 tahun, Masya Allah. Masih muda. Jadi saya lahir di Desa Antara 27 tahun yang lalu. Kemudian saya SD ya di Antara, ya di SD 013876 Desa Antara itu. Desa Antara. Di situ sanawiyah saya di Madrasah Sanawiyah Negeri 50 dulu, masih MTSN 50 dulu. MTSN 50. Dulu masih. Kalau sekarang jadi MTSN Batubara. Wah itu. Kemudian aliyahnya saya di MAN 50. Nah, dulu MAN 50. Kalau sekarang sudah MAN Batubara. Saya di MAN Batubara. Nah, satu-satunya madrasah aliyah yang negeri di Batubara. Begitu juga dengan MSM-nya kan gitu. Jadi saya sekolah di sana. 2013 saya menyelesaikan pendidikan aliyah. 2013 itu juga saya mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Itu IAIN ya. IAIN. Pada saat itu ya? Pada saat itu masuk IAIN. Ya. Masuk IAIN, keluar UIN. Keluar UIN ya? Nah, hebat kan? Berarti masuk IAIN, keluar UIN. Keluar UIN. Masya Allah. Nah, itu. Dan itu luar biasa. Itu sebuah nikmat yang besar ya. Awalnya kita masuk IAIN, keluar jadi universitas. Gitu. Dan saya itu dulu kuliah kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Masya Allah. Iya, betul. Bukan dakwah? Oh bukan.
Saya kuliah dulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu bahkan jurusannya itu adalah D3 Perbankan Syariah. Jadi titelnya Ustaz? Sebenarnya AMD. AMD. Cuman panitia aneh-aneh. Ada yang buat MPD, Iya. ada yang buat SPD, Iya. ada yang buat SAG, macam-macam. Masya Allah. Artinya sahabat GMPI Sumatera Utara, hari ini kita buka sisi yang dulu-dulunya menjadi masalah jadi problem di masyarakat ya. Cuma satu-satunya podcast di Sumatera Utara yang buka-bukaan mungkin ya Ustaz. Kurasa. Tapi sama aku nggak masalah. Nggak masalah. Masya Kan Allah. dianya itu yang menanggungkan. Iya. Karena yang membuat label gelar MPD itu dulu waktu itu kan panitia. Tapi itu sudah selesai, nggak usah kita bahas-bahas lagi. Ya, betul. Karena saya sebenarnya memang D3, saya belum S1. AMD. Tapi apalah maknanya sebuah gelar itu kan akademik ya. Kita di sini bukan untuk mengejar itu, yang kita carikan di sini ilmu kan gitu, ilmu yang paling penting. Kalau gelar kita pada dasarnya tetap sama ya, kita Abdullah, hamba Allah ya kita semua. Karena yang membedakan kita semua ini, sekalipun panjang titel kita, yang membedakan kita cuma satu di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Hanya takwa yang membedakan kita. Betul. Itu dia. Jadi setelah selesai kuliah, Saya selesai kuliah 2016. 2016. Ya, 2016. Dan dulu itu di FEB, itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Kamilah orang atau alumni pertama yang menempati gedung baru. Gedung baru pada Karena saat kan dulu gabungan sama syariah tuh. Gabungan dulu sama syariah. Iya. Nah, jadi 2014 kalau saya nggak salah itu pindah gedung. Jadi gedung baru kami yang nempatin. Pertama kali. Bersyukur sekali pada Bersyukur sekali. Jadi kira-kira ada nggak kebanggaan tersendiri sebagai alumni UIN? Sebagai alumni yang pertama kali di gedung baru itu. Artinya apa? Pertama ada cerita. Ya. Ada cerita untuk siapa? Ketika adik-adik junior kita silaturahim ke rumah yang satu jurusan atau bahkan yang satu gedung dengan kita bisa buka cerita. Itu dulu gini loh ceritanya, kan gitu. Kita tahu sejarah itu. Masya Allah. Artinya bukan sejarah seluruhnya, tidak, tapi sejarah kita dulu nempatin gedung itu kan, itu kita ceritakan. Kan jadi wahana sharing itu, Bang. Itu dia. Betul. Jadi 2016 aku selesai, aku balik ke 50. Batubara. 50. Ya, di Kabupaten Batubara. 50. Iya, 50. Oh, bandel kali sih. Kan aku mulut-mulutku. Iya, Jawab betul. aja, heran aku. Jadi balik ke 50. Kabupaten Batubara. Iya. Desanya Desa Antara. Iya. Jadi aku balik ke mana tadi? Desa Antara. Ke rumah ayahku. Jadi aku balik ke rumah ayahku itu di Desa Antara. Iya. Di sana 2016 saya dulu Tunggu dulu Ustaz. Kayaknya Bang Adul kalau nonton ini podcast, beginilah mungkin dulu rasanya saat Ucai lagi di panggung aksi ya. Itu saya nggak sempat kutanya pula pada waktu itu. Ya. Cuman memang pada waktu itu memang pancelannya memang pas itu. Pas. Iya. Itu Iya, bisa betul. ditengok di YouTube juga itu. Iya. Itu sempat viral video itu. Viral. Dijadikan orang TikTok, dijadikan orang video pendek Instagram, Di Instagram, ya? Reels gitu. Itu banyak. Wah, waktu itu. Jadi setelah selesai kuliah pulang ke 50. Ke rumah ayah. Iya, ke rumah ayah maksudnya. Ke rumah ayah di 50. Di Antara. Di Antara. Kecamatan 50. Kabupaten Asahan gitu ya. Kabupaten Batubara. Baik. Setelah itu mohon maaf nih Ustadz, mungkin ini privasi mungkin ya, privasi. Orang hari ini banyak bertanya, Ucai ini udah nikah atau belum? Nah, wah, ini yang agak apa nih? Yang agak susah ya? Enggak, saya sudah nikah. Sudah nikah, alhamdulillah. Alhamdulillah, istri saya baru satu. Anaknya baru istri satu. saya baru satu anaknya. Gitu, itu maksud saya. Kalau istrinya? Tetap satu. Sekarang. Ke depan? Satu juga. Satu juga. Saya pikir ada tambah yang kedua dan ketiga gitu kan? Enggak, cukup satu saja. Karena apa? Dia yang menemani kita dari nol. Dia yang harus kita perjuangkan. Masya Allah. So sweet. Sarang baik, hidup. sahabat GMPI Sumatera Utara, mungkin background cerita dari mana asal dan lain sebagainya mungkin sudah terjawab. Ini masyarakat atau penonton setia bertanya-tanya kira-kira.
Ustadz Ucai. Iya. Bagaimana perjalanan dakwah Ustadz Ucai sampai ke panggung aksi? Wah, Nah, itu prosesnya memang luar biasa. luar biasa. Jadi saya mengumpamakan hidup ini seperti bilah pedang. Mm-mm. Bilah pedang itu tajam, tapi sebelum dia tajam kan dia harus diasah dulu. Dipukul, dibakar, diasah, dipukul, dibakar. Dia nggak ngeluh tuh. Kenapa dia nggak ngeluh? Karena dia nggak bisa ngomong. Betul, betul. Kalau dia ngomong sakit kata Sakit. dia. Nggak tokoin tiap hari. Kena bakar lagi ya. Nggak bakal lagi coba. Nah, Jadi itu pedang itu seperti itu. Dia tajam karena dia dipukul, dibakar, digembleng terus menerus, diasah. Tajam akhirnya bisa dipakai. dipakai. Jadi sebelum saya sampai ke aksi tahun 2022 ini, saya beberapa kali ikut ajang audisi pencarian bakat dakwah begini di salah satu televisi. Itu waktu itu 2014, itu ada di Dai Muda Indonesia pada waktu itu, di stasiun TV di TV pada betul. waktu itu. Dan saya enggak lolos pada waktu itu. Oh, Ucai nggak lolos. Enggak lolos. Berarti dakwah ini ternyata sudah lama. Saya dakwah itu dari kelas 1 aliyah. Dari kelas 1 aliyah. Masya Allah, itu kurang lebih usia sekitar 14-15 tahun. Nanti lu hitung dulu. 15. 15 tahun? Iya. 15 tahun sudah terjun ke dakwah. 15 tahun saya terjun ke sungai mandi-mandi sama kawan-kawan. Maksudnya kayak mana nih? Terjun ke dakwah. Terjun ke Masuk, dakwah, iya, masuk ke dunia dakwah. Ya, tapi kan tidak seperti ini sekarang. Awalnya dulu khotib. Awalnya dulu membina anak remaja, kita di anak-anak remaja, di remaja masjid gitu di kampung kan. Situ baru masuklah ke perwitan Yasin emak-emak. Agak cocok sedikit, diminta nomor handphone kita. Mulai kita naik di panggung-panggung, ya kampung lah. Gitu. Jadi itulah perjalanannya. 2014 saya nggak silap itu waktu itu audisinya di Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan. Pada waktu itu. Di situ audisi, Iya, audisi. seleksi bahasa kita ya. Audisi. Seleksi. Saya nggak lolos 2014, kemudian 2016 itu baru yang ngadain. 2016. 2016 itu di 2016 itu di Pondok Pesantren Tanjung Morawah tempatnya. Tanjung Morawah. Wah, itu perjuangannya ngeri. Nyari pondok pesantrennya di map, disasarkan sama map itu. Salah jalan. Wah, asli Masya hutan-hutan. Allah. Itulah waktu itu. Pun di situ tidak lolos. Kita nggak lolos di situ juga. Nggak lolos. Nggak lolos. Di situ belum lolos. Ternyata ada audisi kembali nggak ngikutin ini. Nggak ngikutin. Dalam tanda kutip nggak ngikutinnya bukan karena malas, enggak. Karena informasi itu nggak tahu kan gitu. Iya. Informasi dari. Udah nggak ngikut, kita sudah selesai. Terakhir 2022 kemarin online audisinya. Kita kirim video, kita buat video, kita kirim. Ada salah satu peserta yang lolosan alumni itu runner up juara 2 pada waktu itu Kak Adil lah. Oh, yang perempuan kemarin. Iya, saya kirim videonya melalui dia. Nah, sebelumnya itu melalui ada namanya Ustadz jebolan dari Ustadz Abu Hasan Al-Asy'ari, itu Ustadz Aha, itu pun saya kirim ke beliau juga. Nah, jadi terus wallahu a'lam terakhir sampai video saya bisa dinilai, diseleksi lah, kan banyak nih, ribuan yang ngirim. Iya. Jadi dilihat video kita, mana yang cocok di hati orang itu, nah, itulah yang masuk ke nominasi untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu apa? Wawancara, Zoom meeting, wawancara kan. Di situ kita disuruh berdakwah selama durasi 3 menit. 3 menit itu disitulah entertainer, disitulah isi, disitulah sudah pembukaan. Kalau kita di situ ada talenta, di 3 menit itu semua kita tampilin. Selesai kita ceramah 3 menit, wawancara tuh. Semuanya dituangkan di dalam waktu 3 menit. Nggak dituangkan, kalau diceramahkan. Iya, diceramahkan. Dikeluarkan. Kalau dituangkan kan tumpah nanti. Mbak, tolonglah bahasanya. Udah pening palaku ini. Nah, itu gitu. Jadi dikeluarkan di situ, kita dicoba, selesai, baru dikabarin tuh. Nah, selesai wawancara, selesai ceramah di depan kamera, baru nanti dikabari, nanti akan ada telepon. Kalau ada telepon berarti lolos, tapi kalau nggak ada berarti tidak terpilih. Nggak terpilih. Ternyata pada waktu itu kebetulan saya sedang melatih
peserta Syarhil Quran untuk Duta Syarhil Batubara untuk MTQ Provinsi Sumatera Utara. Kan alhamdulillah saya dipercaya sebagai pelatih Syarhil Quran di Kabupaten Batubara. Kalau seorang pelatih Syarhil itu otomatis dia mantan, begitu ya sudah? Iya. Berarti Mantan siapa sekarang? mantan Syarhil. Syarhil itu orang mana? Syarhil Quran dari MTQ gitu sudah. Maksudnya ini apa? Mantan Syarhil. Syarhil. Syarhil itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya. Kalau laki-laki Ariel. Jadi dulu saya saya anak-anak Syarhil juga. Oh. Anak Syarhil juga. Ternyata anak Syarhil. Enggak anak mak ayah, cuman saya berkecimpung di dunia per-MTQ-an khususnya cabang Syarhil Quran. Cabang Syarhil Quran. Dan itu sudah jebol ke provinsi? Sudah. 2014 itulah saya lolos ke MTQ Provinsi Sumut, waktu itu di Binjai, tuan rumahnya. Alhamdulillah. Menang. Enggak. Jadi karena saya dipercaya alhamdulillah jadi pelatih Syarhil Quran sejak 2019 itu. Saya dulu karena mantan anak Syarhil kan itu. Tadi selesai melatih itu kan maghrib sholat. Setelah waktu sholat itu ternyata ada chat WA masuk. Ya. Menanyakan, Assalamualaikum, saya si ini, boleh saya nelpon? Oh, aku balas lah, boleh. Rupanya diumumkan saya terpilih menjadi salah satu peserta yang berangkat menjadi peserta aksi Indonesia tahun 2022. Masya Allah. Untuk perwakilan Sumatera Utara. Kalau itu perasaannya bagaimana sih? Wah, Luar biasa. sampai nggak bisa ngomong aku Nggak bisa ngomong. bisu seketika. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Rahman. Nikmat mana yang mau kita dustakan lagi? Nah, setelah kita lolos ke sana, ternyata tuh, oh, kita baru teringat ada pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Maknanya apa? Kembali lagi ke pedang tadi. Pedang itu harus siap pakai. Sebelum dia siap pakai, dia harus dipukul, diasah, digembleng kan, supaya apa? Jadi barang yang bagus dan bermanfaat. Ternyata 2014, 2016 kita tidak lolos ikut audisi ini. Kita baru tersadar, seakan-akan Allah berkata sama kita, Cai, kau itu belum pantas di tahun ini untuk berangkat. Kenapa? Belum cukup bekalmu untuk ke sana. Betul, betul. Ternyata Allah punya skenario lain. Di 2022 mungkin dirasa Allah, saya sudah cukup bekal untuk ke sana. Akhirnya Allah loloskan saya. Masya Allah. Sampai ke babak top 6 besar, cuman kalau dari peringkat kita di urutan kelima. Masya Allah. Andai mungkin ya kalau diputar balik waktu di 2016 lolos begitu kan? Wallahu a'lam, mungkin belum sampai sekarang. Masya Allah. Belum sampai ke sana. Sampai hari ini se-Indonesia mengenal Ucai. Enggak semua. Enggak semua, Yang maksudnya lihat aja. lihat aja. Masya Allah. Ya, Ustaz Ucai. alhamdulillah. Artinya begini, ini pelajaran buat kita. Ternyata Allah itu sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang memang kita nanti di suatu masa betul-betul siap menghadapinya. Betul, betul. Tapi kadang kita itu tidak pernah sadar. Nah, ini pesan buat para penggiat dakwah ya. Buat para penggiat dakwah. Hari ini jangan terlalu menggebu-gebu. Dalam artian tidak menggebu-gebu itu begini. Jangan terlalu instan. Karena semua itu butuh proses. Ada butuh persiapan untuk sampai ke sana kan gitu. Artinya begini, ketika kita memiliki panggung terus jangan kita putus. Putusnya itu apa? Putus dalam belajar. Siapapun kita hari ini jangan pernah putus untuk belajar. Sekalipun orang memanggil kita hari ini dengan sebutan ustadz, dengan sebutan mubaligh, dengan sebutan dai, pendakwah dan lain sebagainya, tapi jangan pernah kita merasa lebih baik terus kita sampai nggak mau belajar lagi. Wah, ini kesalahan yang besar. Artinya walaupun status kita hari ini sudah menjadi ustadz, dai, pendakwah, mungkin stop belajar. Wah, itu salah, kesalahan besar. Itu. Tidak. Karena orang yang beriman itu dia tidak pernah puas dengan pencapaian yang dia dah dapatkan hari ini, dalam tanda kutip pencapaian amal ibadah kebaikan. Dia akan terus itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang beriman itu kan yang hijrah terus memperbaiki diri. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dia raih hari ini, dalam tanda kutip untuk bekal kebaikan ya, bukan untuk dunia. Kalau dunia sudahlah kan gitu. Mau kita kumpuli banyak-banyak pun hari ini, maaf, ketika kata Allah ini bukan hakmu, begitu mudah Allah ngambilnya buat kita gitu.
Hari ini kita dikasih jadwal misalnya banyak, bisa jadi hari ini begitu mau berangkat Allah batalkan, bisa. Ya Itu kan cara Allah, skenario Allah. Tinggal lagi sabar nggak kita ngadepin itu. Betul. Nah gitu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bukankah orang yang beriman itu diuji kan gitu kan. Ya. Nah, jadi ini harus siap dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan kita ketika sudah dikasih panggung terus kita sombong, kita tidak mau belajar. Oh jangan. Ini kiat-kiat untuk menjadi seorang dai ya, kita harus siap gitu, harus siapkan mental kita sebagai dai yang memang ya lillahi ta'ala lah, Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Perkara yang lain itu bonus dari Allah Ta'ala. Itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita hari ini dipercayakan oleh umat, dipercayakan oleh orang. Hari ini orang memanggil kita untuk menyampaikan kebaikan, bukan berarti kita ini orang baik toh. Bukan berarti kita orang baik. Berarti Ustaz Ucai bukan orang baik. Belum tentu. Belum tentu. Enggak kok, kayaknya kok seolah-olah aku ini ngeri kali kejahatan yang udah lakukan ini ya kok ngeri kali kau. Udah. Jadi begini. Hari ini kita dipandang orang, dipercaya orang menyampaikan kebaikan karena Allah tuh sedang tutup aib sama diri kita aja, Bang. Betul, betul. Belum tentu, Bang. Siapa nama, Bang? Mukminat. Ya. Mukminat atau mukminat. Iya. Allah ya, imin, wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Panjang kali nama kau. Iya. Heran kali aku namanya. Makanya aku nggak bisa keluar negeri, Bang. Iya ya. Saking panjangnya. Saking panjang nama Iya. aja. Pening paspor tuh membuatnya. Iya, Ustaz. Jadi Bang Mukmin belum tentu saya ini lebih baik dari Bang Mukmin. Bisa jadi Bang Mukmin lebih baik dari saya kan gitu. Karena kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita sedang Allah tutup saja itu kita. Maka jangan pernah kita sombong. Terus kita mentang-mentang sudah dapat panggung, kita nggak pernah belajar. Kita terus nggak mau duduk dalam majelis ilmu, nggak mau cari ilmu. Wah, kesalahan besar. Karena semua ini hanya titipan, hanya popularitas yang bersifat sementara. Betul, betul. Nggak ada yang kekal. Yang kekal cuma satu. Amal nanti yang akan mengikut kita ke dalam kubur. Ya Allah. Sebagai sesuatu yang harus kita bawa dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka teruslah belajar. Bagi para pendakwah siapapun kita hari ini, terus belajar, jangan pernah bosan ya, karena belajar itu mulai dari buayan sampai nanti ke liang lahat. Bahkan ketika kita meninggal saja kita ditalkinkan gitu. Yang mentalkinkan siapa? Bilal main. Masya Allah. Ustaz Ucai, ternyata begitu panjang perjalanan dari awal. Pendek kok, kan tadi kita baru sebentar. Dari awal. Ini baru take 20 menit kayaknya, Ustaz. Gitu. Ya. Artinya cerita itu sudah 20 menit. Kalau dituliskan tahu mungkin dari mana? Jamnya ada tuh, Ustaz. Tapi nggak ada jam. Ini ada guys jam, Ustaz. Oh iya. Kita punya jam sama-sama, Ustaz. Oh, iya. Ya. Jadi perjalanan yang begitu panjang mulai dari Nggak perjalanan dakwah, proses dakwah perjalanan yang begitu panjang. Susahnya ngomong sama Ustadz begini. Ustadz itu jangan kan menang. Enggak, apanya? Memang enggak menang aku semalam di aksi. Kok ngejek kali kok nampaknya. Seolah-olah seakan-akan kau nih membilangkan aku nih nggak menang ya kan. Cuman caramu itu halus. Enggak, bukan begitu, Ustaz. Kita di sini sekarang berusaha sekuat mungkin untuk memperkenalkan Ustadz Ucai di masyarakat agar terus mendukung Ustadz Ucai, akan tetapi itu tadi Allah berkehendak lain. Iya. Kita yang punya ini yang rencana. terbaik menurut Allah. Betul. Kadang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Iya. Tapi kadang tidak baik menurut manusia, itu pula kadang yang terbaik menurut Allah. Masya Allah. Begitu panjang mungkin proses perjalanan Ustadz Ucai dalam berdakwah, dimulai dari kelas 1 SMA sampai di tahun 2022 kemarin. Setidaknya sedikitnya ada rintangan dalam berdakwah. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Ada nggak pernah terjadi suatu hal yang tidak enak dalam diri ketika berdakwah? Misal mungkin tempat yang mengundang kita ternyata salah dan lain sebagainya begitu. Maksudnya salahnya? Jam atau tanggal? Enggak kok, kujadwalkan. Enggak pernah berubah ya? Enggak pernah. Artinya ada nggak halangan dan rintangan dalam berdakwah itu yang mesti pendakwah itu mesti tahu begitu? Ternyata kan hari ini masyarakat mesti tahu lah kita memang pendakwah. Iya, Tahu masyarakat hari ini kita ceramah.
masyarakat hari ini kita nggak tahu tempat ceramah, kita mau ceramah di mana? masyarakat hari ini Ustaz, Yang semalam enggak? Yang hari ini aja? Hari ini aja. Oh, yang semalam? Itu zaman dahulu. Oh, yang besok gimana? Yang akan datang. Oh gitu? Ya, kena. Ini hari ini? Hari ini. Oke, ya. Masyarakat hari ini merasakan mungkin ya pandangan masyarakat menjadi seorang pendakwah itu enak begitu. Wah. Bisa diceritakan kira-kira? Karena mereka melihat hanya sisi apa yang didapat saja. Mereka tidak melihat proses. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya. Dakwah itu bukan untuk kaya, tapi dakwah adalah tempat untuk mencari berkah. Masya Allah. Kalau cari kaya jangan didakwah. Betul. Kita untuk cari berkah. Ya. Kalau sudah berkah itu datang, insya Allah Allah bakal redha dengan apa yang sudah kita buat. Lelah kita pasti akan jadi lillah. Masya Allah. Kalau lillah sudah datang, maka berkah akan turun. Makanya niatkannya karena Allah. Karena Allah ya. Apapun itu niatkan karena Allah. Jadi kalau rintangan-rintangan dalam tanda kutip yang tadi Bang Mukmin bilang ini begitu salah tempat atau apa gitu, atau kadang mic yang kadang nggak sesuai dengan permintaan kita gitu sehingga sakit kita. Karena kan mikrofon ini perlu gitu kan dalam menyampaikan. Kalau enggak kan nggak sampai dia. Nah, gitu. Makanya itu ya sudah, nikmati aja, jalannya aja prosesnya. Kita nggak bisa maksain juga. Nah, yang mengundang sanggupnya kayak begitu gitu. Lantas jangan terus kita marah-marah dong. Masa kita marah-marah? Apa ini? Kan nggak mungkin. Ya. Kan gitu. Masya Allah. Terakhir Ustaz Jai, mungkin saya mewakili mungkin untuk para dai, untuk dai-dai di luar sana, pendakwah yang hari ini berkecimpung di dunia dakwah mungkin. Kasihlah nasihat kepada kami, mungkin pesan agar bisa kuat dalam dakwah dengan bermacam rintangan yang hari ini kita ketahui di dakwah itu luar biasa, mulai dari yang kecil sampai yang besar mungkin ya. Kira-kira apa nasihat dan pesan untuk para dai hari ini? Pertama, benerin niat kita dalam berdakwah. Niat kita berdakwah itu mau ngapain? Apakah untuk Allah? Apakah untuk cari dunia? Maka niat itu dibenerin. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan kita itu ya tergantung sama niat kita. Kalau kita sudah niatnya karena Allah, ya insya Allah semua Allah mudahin. Nah, itu dia. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sudah sekondang sehebat apapun kita kata orang, tapi jangan pernah berhenti belajar. Tetaplah belajar, karena itu merupakan kewajiban buat kita orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kan gitu kan, dan merupakan kewajiban. Nah, jadi itu sajalah mungkin. Niat dibenerin, terus menuntut ilmu. Buat aja dakwah itu, jangan jadikan dakwah itu sebagai tanggung jawab ya. Kalau dakwah itu jadi tanggung jawab, pasti ada beban di dalamnya. Jadi jadikan dakwah itu sebagai kebiasaan. Kebiasaan. Kalau yang namanya kebiasaan, ada kebiasaan yang biasa kita sering lakukan tapi terlewatkan. Kecarian nggak? Ya, betul. Kecarian. Maka hidup indah dengan dakwah. Perkara lelah, jangan pikirkan lelah. Istirahatnya nanti. Di mana istirahatnya? Insya Allah, kalau kita sudah karena Allah dan Allah ridho, tempat istirahat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah SAW. Nah itu dia. Itu sajalah pesannya. Masya Allah, dua pesan yang singkat disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam untuk kami atau untuk para pendakwah yang hari ini mendengarkan kami berbicara ini. Walaupun bicara kita ini sebenarnya cakap-cakap warung kopi aja ini ya. Walaupun kopinya nggak ada. Oh, seharusnya kalau kita berani ngomongkan cakap-cakap warung kopi harus ada kopinya. Betul sekali. Ustadz hobi kopi? Saya hobi nggak kopi, saya hobi main badminton. Maksudnya kalau, minum? Makanya ngomong yang betul. Kalau minum ya kopi. Suka minum kopi. Insya Allah nanti di luar sini kita minum kopi. Di luar mana? Di luar sana nanti. Kalau di sini di dalam? Ya ini di dalam. Itu di luar lah pokoknya. Di mana kita minum? Pokoknya adalah di luar. Agak payah ngomong sama Ustadz Ucai ini memang. Dia kecil-kecil cabai rawit, Masya Allah. Aku orang kok. Iya, cabai rawit tapi pedasnya kayak cabai rawit. Menyampaikannya, saya teringat dengan penyampaian Ustadz saat di panggung aksi tentang cinta. Masya Allah.
cinta sembari berjalan memegang setangkai bunga lalu memberikannya kepada Mama Dede. Saya paling kena ya, paling kena Ustadz Ucai cerita cinta. Bisa nggak hari ini kita cerita-cerita santai aja. Iya. Jadi gini, tadi kan pesannya 20 menit tuh. Iya, betul. Kan? Jadi kan sudah ada salah satu kru yang memamerkan durian. Iya. Aku paling tak tahan nengok durian tuh, daripada cepat dihabiskan orang itu. Elok kita tutup aja podcast kita. Iya. Gimana? Tapi tentang cinta minimal 2 menit. Sambung lagi ya terus. Ya, 2 menit saja. Cerita tentang cinta. Kira-kira apa yang bisa disampaikan tentang cinta hari ini? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bidadari surgaku. Cintalah karena Allah, maka Allah akan menjatuhkan hati kita kepada orang yang mencintai kita karena Allah. Sarang tawon. Baik, sahabat GMPI Sumatera Utara dimanapun berada, mungkin ini cakap-cakap santai kami dengan dai kondang yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Dai Ucai. Masya Allah. Aksi top 5 tahun Terima kasih 2022. Saya sampaikan kepada para hamba-hamba Allah, pada masyarakat Indonesia, Sumatera Utara khususnya masyarakat Batubara ya kan, yang sudah mendukung dan mendoakan saya selama di panggung aksi. Ini saya di setiap momen selalu saya ucapkan terima kasih ini, karena tanpa doa dan dukungan dari saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak akan ada apa-apanya di panggung aksi. Saya tidak bisa membalasnya. Semua saya serahkan kepada Allah. Semoga itu jadi amal jariah. Amin. Itu yang paling penting. Masya Allah. Cocok kali ya, Ustaz. Masya Allah. Beliau sangat tawadhu ya. Tawadhu, Ya, tapi nggak terduduk. Ketawa sambil duduk. Ketawa sambil duduk. Masya Allah. Mungkin ini cakap-cakap santai kami dengan Ustadz Ucai. Tanpa kopi, Tanpa tanpa minum, haus, panas. keluar kita. Keluar. Selesailah. Selesailah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan terakhir dari Ustadz Ucai untuk para pendakwah, wabil khusus kepada kita yang mendengarkan hari ini, jangan berhenti untuk terus belajar dan memperbaiki niat dalam dakwah. Masya Allah. Mungkin ini Ustadz, terima kasih atas kesempatan dan waktunya di sela-sela waktu yang begitu padat hari ini jadwalnya, Ustadz. Alhamdulillah. Masih sempat duduk di sini ngopi dengan kita, membuat podcast yang sekian panjang ini. Mudah-mudahan Allah jaga Ustadz dalam dakwah. Amin. Allah sakinahkan keluarga. Amin. Allah tambah segala rezeki, termasuk istri. Itu nanti belakang ya. Dalam hati boleh ya? Mudah-mudahan kita semua Allah jaga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma. Yang paling penting. Sahabat GMPI Sumatera Utara, demikian mungkin cakap-cakap ringan sama Ustadz Ucai, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GMPI sanggup mengatasi tantangan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berkah.